Seumpama biji sesawi yang ditabur. Shalom, saudara Yesus, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam renungan pagi hari ini, yaitu diam di dalam rencana Tuhan. Dan harapan saya bahwa saudara mengalami sesuatu yang baik di dalam hidup ini. Dan Tuhan punya rencana yang bagus dalam kehidupan saudara, rencana yang mulia dalam kehidupan saudara. Dan pagi hari ini kita akan melihat bagian yang lain dalam kisah ini, yaitu bahwa dalam hidup ini kita mesti tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana happy ending di dalam kehidupan kita. Kita akan bahas satu ayat lebih dulu di dalam Yesaya 29 ayat yang ke-11b, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Jadi Tuhan punya rencana dalam hidup kita yang disebut dengan happy ending. Sesuatu yang baik. Kalimat dalam happy ending itu bukan berarti hidup yang happy senantiasa, hidup tanpa masalah yang senantiasa. Kalimat happy ending itu, kalau sudah melihat sebuah film, happy ending itu bukan berarti semuanya bagus berjalan sampai akhir, tetapi bahwa pada akhir perjalanan itu menjadi baik. Dan itulah rencana Tuhan dalam hidup kita. Bahwa Tuhan ingin dalam hidup kita ini, yaitu ada rancangan damai sejahtera. Ada rancangan tidak kecelakaan, tetapi supaya punya hidup yang penuh dengan pengharapan. Tetapi sudah punya Tuhan, dalam kenyataan perjalanan itu ada realita yang dimana mungkin sudah terjepit, tidak ada uang, kesulitan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kadang-kadang kita meragukan atau kita berpikir kita tidak ada dalam rencana Tuhan karena ada sakit, penyakit, dan lain sebagainya, kekurangan, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita menempuh jalan keluar atau jalan lain supaya kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Padahal Tuhan punya rencana, yaitu disebut dengan happy ending. Apa yang harus kita buat ketika peristiwa itu terjadi di dalam hidup kita? Yang kita perlu lakukan satu, kita tidak perlu khawatir. Kita tidak boleh khawatir dalam hidup ini. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayat yang ke-25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Jadi saudara kasih Tuhan, ketika kita menghadapi peristiwa dan perjalanan menuju rencana Tuhan yang begitu mulia dan happy ending itu, ada bagian yang kita buat, kita tidak perlu khawatir. Kita tetap saja dalam kondisi yang sama. Kita tetap aja percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Dikatakan di dalam Yeremia 25 ayat yang ke-5 dikatakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Artinya bahwa di tengah-tengah peristiwa yang kita hadapi, nikmati aja, berjalan seperti biasa, tanpa meragukan akan Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyertai hidupmu, dan Tuhan adalah Tuhan yang akan membawa engkau dalam happy ending. Itu hal yang perlu kita lakukan di dalam hidup ini. Ada bagian lain yang perlu kita lakukan di dalam hidup ini ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit dalam hidup ini, yaitu tetap menjadi berkat. Tidak boleh berhenti untuk menjadi berkat, tapi tetap menjadi berkat. Yeremia 29 ayat yang ke-7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Artinya di tengah-tengah kesulitan, mungkin dibuang, tidak enak situasinya, hidup kita tetap harus menjadi berkat. Tidak boleh tidak. Karena kita tahu hidup kita ini adalah rencana, di dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Jadi kita tidak boleh lari, kita tidak boleh khawatir,
Kita tetap saja jalani hidup ini, nikmati hidup ini, dan tetap kita menjadi berkat di dalam hidup ini. Itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, supaya menjadi berkat buat hidup saudara, dan tetaplah hidup dalam kekudusan. Sampai jumpa esok pagi.